Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat Yang siang. Jadi, Mbak. Yang Reja. jadi, pada kesempatan siang kali ini, izinkan waktunya sebentar untuk membahas suatu materi tugas yang diberikan oleh dosen kita terkait psikologi komunikasi, mata kuliah psikologi komunikasi, yang dimana kita akan membahas mengenai interaksi komunikasi tersebut pada suatu video yang diberikan. Nah, berdasarkan kesepakatan bersama, kelompok kita ini kan membahas suatu permasalahannya itu dari video yang ketiga, yaitu seorang pang yang hijrah ke arah yang lebih baik, yaitu kayak semacam bertobat lah ya. Dia yang tadinya biasanya dulunya hidupnya seperti itu jadi lebih baik. Nah, Alhamdulillah. berdasarkan hasil kelompok kemarin dan sebelumnya, kita udah mensepakati kan bahwa mayoritas anggota diskusi ini menyatakan mereka adalah suatu kelompok, ya kan. Sebelumnya teman-teman semua udah pada nonton semua kan videonya dari awal Ya, sampai akhir. Udah. Alhamdulillah Nah, udah sudah. Mas. kira-kira udah tahu lah ya isinya bagaimana, kayak apa yang terjadi dari awal sampai akhir dan lain sebagainya. Wah, sudah siap berpendapat, Mas. Siap banget kayaknya ya, siap banget ya. Insya Iya, Allah Mas. pastilah ya kan. Easy banget itu mah. Nah, jadi di sini kita mau diskusi ada 5 pertanyaan terkait video tersebut, terkait interaksi orang tersebut, si anak pang tersebut, si kelompok pang tersebut. Jadi di sini tuh uh, dinyatakan suatu mereka tuh adalah kelompok. Kenapa kelompok? Kalau dari gue pribadi, dia itu adalah suatu yang dimana mereka itu memiliki tujuan, memiliki alasan tersendiri hingga membentuk suatu komunitas atau kelompok tersebut. Yang dimana tuh dia itu memiliki kayak perbedaan dari cara dia berbahasa, cara dia berpakaian, terus kayak modelnya dan lain sebagainya. Kan kalau yang kita tahu itu kalau punk itu kan lu lihat bisa sendiri lah. Nah, caranya dia berpakaian tuh kayak hits-hits kayak modern gitu ya kan, kayak ala boy-boy gitulah. Terus dari model rambutnya, terus dari dia komunikasi juga yang kayak nggak biasa. Itu kalau dari perspektif gue. Nah, kalau dari perspektif kalian, kenapa bisa dinyatakan suatu kelompok mereka? Oke, izin masuk, Sirhan. Oke, dari Oke. gue sendiri, sebenarnya jelas kelompok ya. Karena apa? Karena artinya kelompok itu sendiri kan orang, kumpulan gitu, kumpulan individu yang sekiranya memiliki kesadaran bersama dalam hal berinteraksi gitu ya. Jadi mereka memiliki kesadaran bahwa ini kenal nih kayak gitu. Jadi udah jelas itu kelompok ya. Bukan kerumunan. Kan kalau kerumunan artinya memang di situ ada banyak individu juga, cuman tidak memiliki kesadaran akan orang-orang yang di sekitar gitu. Jadi mereka tidak saling kenal dan juga tidak berinteraksi seperti itu. Jadi maksudnya kelompok gitu. Dan memiliki tujuan juga ya, memiliki kesamaan tujuan dan perasaan. Lebih kayak gitu. Kalau yang dari yang lain, bagaimana? Kenapa bisa disebut suatu kelompok? Mau izin nambahin, kedengeran nggak sebelumnya suaranya? Kedengeran, Pep. Mungkin agak dikencengin lagi suaranya. Kalau dalam pandangan gue sendiri itu, dalam pandangan saya, kenapa bisa disebut kelompok itu karena mereka ini saling bertukar pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang agama, terus juga mereka ini punya tujuan tertentu, yaitu sama-sama mau ke arah yang lebih baik, yaitu hijrah dan berdalam agama. Dan selain itu, selain punya maksud tersendiri, punya tujuan tersendiri, mereka juga saling berinteraksi agar tujuan mereka ini bisa tercapai. Oke, itu kalau dari tanggapan Febri ya. Nah, kalau dari Fadlan sendiri gimana tuh? Kira-kira kenapa bisa Kalau dari disebut kelompok? kalau dari saya ini cenderung bisa disebut kelompok karena mereka ini memiliki identitas dan kebersamaan. Karena mereka itu dari cara berpakaiannya, berbicaranya, dan gaya-gaya segala macamnya, dan juga termasuk rata-rata nasib mereka itu sama semua gitu. Terus Jadi mereka kayak persamaan nasib ya.
Ya, selain nasib, dari cara berpakaian, berbicara gitu, mereka sebenarnya hanya kehilangan arah aja sebenarnya. Karena kan peran orang tua itu penting. Rata-rata mereka menjadi anak pang ini kan karena ada yang orang tuanya cerai dan mereka ditinggalkan, ada orang tuanya yang meninggal gitu. Jadi mereka tuh saling cerita juga bagaimana kehidupan yang mereka alami kayak gitu. Sebenarnya bisa disebut kelompok juga karena mereka itu tadi dari berpakaian, sikap dan sebagai macam dan juga termasuk nasibnya itu mereka sama juga gitu. Oke, berarti kayak ada suatu alasan tersendiri lah, kayak mengapa mereka disebut kelompok juga ya kan, si pang Iya. tersebut. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya ingin mendiskusikan dari hasil yang kita tonton tadi, filmnya itu kan ya, dari awal sampai akhir. Yang pertama itu kalau dari menurut kalian semua, kalau dilihat dari kedekatan antara anggotanya, klasifikasi baik itu komunitas atau klubnya tersebut, itu termasuk kategori primer atau sekunder nggak sih? Nah, kalau menurut saya pribadi nih, itu termasuknya kategorinya primer. Kenapa primer? Karena mereka itu saling berinteraksi atau berkomunikasinya itu secara langsung tanpa melibatkan suatu media. Karena kan kalau sekunder itu kan dia ada melibatkan suatu perantara lah medianya kan, misalnya kayak telepon dan lain sebagainya ya kan, pengiriman pesan. Tapi kalau ini tuh dia secara primer. Karena kenapa secara primer? Mereka itu secara langsung bertemu secara tatap muka. Kayak yang dimana salah satu komunitas si hijrah lebahnya ini langsung turun langsung gitu loh ke masyarakat yang anak pang organisasi itu. Jadi kayak seakan-akan mereka itu langsung bertemu dan mengajaknya untuk kebaikan. Di sisi lain, mereka merubahnya itu, si pangnya itu langsung mengajarkannya kayak misalnya mengaji, terus ibadah dan lain sebagainya itu secara langsung. Jadi secara dua arah gitu loh komunikasinya. Kalau dari kalian itu bagaimana? Kalau menurut pendapat gue juga masuknya ke kelompok primer karena pas si yang dari komunitas lebahnya itu ngajarin ngaji kan secara langsung ya mereka ngajak anak-anak pangnya ngaji maupun di kayak uh, pangkalan anak pangnya atau mereka ngajak ke masjid kayak ngajak sholat, ngajak belajar ngaji, ngajak kayak ngajarin ngambil wudhu tuh gimana. Terus mereka di situ kayak kondisinya lebih akrab, kayak lebih kayak satu sama lain kayak lebih ya ngobrolnya nggak kaku lah. Jadi mereka masuknya ke kelompok primer dan nggak masuk ke sekunder, benar kata Reza tadi karena tidak melalui media atau kayak saluran gitu secara langsung. Iya benar, benar-benar. Kalau dari pendapat kalian gimana nih? Apakah ada yang berbeda? Ya kan? Apakah sama ya gitu? Kurang lebih kayak primer tuh, oh dia bisa komunikasi langsung. Ataukah ada kayak rangsangan lain yang memungkinkan kayak dia tuh menggunakan media lagi? Gimana tuh Fadlan tuh? Kayaknya udah semangat banget kayaknya. Kalau menurut saya ini cenderung ke primer karena bisa dilihat, sorry, bisa kita simpulkan dari video yang tadi kita nonton share bersama. Karena komunitas punk ini dia terlihat mereka sangat dekat satu sama lain kan. Mereka ini juga saling mengerti, mendukung dan juga berbagi nilai-nilai yang sama karena mereka berfokus kepada satu tujuan utama yaitu kembali ke jalan Allah gitu kan. Mereka Masya Allah, subhanallah ya. bersama-sama gitu kan. Mereka bersama-sama untuk hijrah gitu. Mereka saling mengerti, saling membantu. Ada yang teman yang tidur, disuruh ngaji sama tidur, diingetin lagi buat ngaji gitu. Ya kan gitu. Itu yang menurut saya cenderung ke primer gitu. Mereka saling membantu untuk jangan tidur dong, kita kan baca Al-Quran gitu. Masya Allah, Gitu. gila. Menurut Keren saya banget gitu. ya. Keren. Jadi kayak langsung gitu ya Dan ya? Langsung rangsangan langsung ya? Iya, langsung aja, nggak pakai bertele-tele. Gas. Kalau yang lain gimana guys? Ini Sirhan nih kayaknya. Oke, dari saya sendiri jelas primer ya. Karena atau mungkin kalau misalnya tadi kan primer udah banyak yang dibahas ya. Mungkin kita ambil aja dari sudut pandangnya sekunder ya. Ini benar-benar tidak masuk dalam syarat-syaratnya dari sekunder. Karena apa? Sekunder itu kan tidak harus saling mengenal secara pribadi, kurang akrab, dan nggak begitu langgeng ya. Karena mereka itu hanya bertemu ketika memiliki kesamaan kepentingan aja. Dan biasanya lebih bersifat formal. Dan jelas-jelas syarat-syarat itu tidak ada di video tersebut gitu kan, komunitas pang yang ingin berhijrah kayak gitu. Kan mereka justru memiliki sifat yang berkebalikan dengan yang sudah tadi saya sebutkan kan. Berkebalikan dari syarat-syarat menjadi sekunder. Jadi otomatis itu adalah primer.
Dan mungkin argumen sendiri untuk primer ya kurang lebih sama kayak teman-teman tadi sih, yang memiliki pondasi yang sama, memiliki tujuan yang sama untuk berhijrah, seperti kata Fadlan tadi, kembali ke jalan Allah gitu. Ini itu sih dari saya. Oh, ini keren banget ya. Dari sudut pandang yang berbeda juga ya. Pemasukan gitu. Kalau dari Feby sendiri atau Bianca tuh gimana? Sama nggak sih? Atau memiliki perbedaan? Kalau dari saya sendiri ini, saya juga sependapat kalau kelompok ini itu kelompok primer. Kenapa? Karena kelompok ini nih punya hubungan sosial yang dekat dan juga emosionalnya tuh mereka tuh udah ada chemistry tersendiri gitu loh. Mereka nih sama-sama mau hijrah, mereka juga yang tadinya dari kelompok yang sama yaitu kelompok punk, terus mereka punya tujuan yang sama yaitu mau hijrah. Terus juga kenapa bisa dikatakan sebagai kelompok primer karena kelompok ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap individunya pada kelompok tersebut. Gitu sih. Keren banget ya. Tadi ada ini nih kata-kata kiasannya emosional. Nih, melekat banget ya. Terus kalau dari Bianca tuh gimana tuh? Kira-kira sama nggak sih? Atau berbeda nih? Jadi sebenarnya sesuai pendapat gue yang awal tadi, gue tuh sebenarnya milihnya sekunder. Cuman denger penjelasan dari kalian, bener juga sih primer kayaknya. Soalnya gue fokusnya ke kepentingannya, bukan kayak secara lingkup gitu. Jadi primer deh. Enggak, tadi mau nanya dulu deh. Kenapa bisa sekunder gitu? Kenapa? Alasannya apa gitu yang memperkuat diri gitu? Karena gue tuh pikir tuh dari perspektif versi mereka yang punya kepentingan untuk sama-sama mau hijrah. Sedangkan gue nggak perspektif yang lainnya gitu. Jadi kayak milihnya sekunder. Tapi melihat penjelasan dari kalian, logis sih. Jadi milihnya primer. Oke, oke. Jadi kompak ya jadinya satu tim tuh primer semua. Oke, lanjut yang kedua. Menurut masing-masing anggota diskusi dari kalian semua, kalau dilihat dari proses pembentukannya, terdapat klasifikasi komunitas atau klub tersebut termasuk kategorinya itu deskriptif atau perspektif sih, gitu loh. Kalau dari preskriptif ya. Nah, kalau dari saya pribadi itu masuknya ke preskriptif karena dia itu suatu interaksinya itu jadi kayak adanya suatu rangsangan gitu loh. Adanya suatu rangsangan yang dimana yang bikin dia itu berubah gitu. Kalau deskripsi kan dia secara alamiah. Kalau ini emang benar-benar ada suatu faktor lain gitu loh yang mempengaruhinya itu loh. Nah, kalau yang gue pelajari tuh, jadi kayak bahkan sampai yang gue tonton itu ada salah satu orang satu ya kan, dia itu kayak memberikan suatu perubahan gitu loh ke arah yang lebih baik, ke arah hijrah yang lebih baik. Jadi kayak nggak semata-mata kelompok itu terbentuk saja, tapi pasti ada hal-hal tertentu. Nah, kayak salah satunya tuh tadi tuh yang kayak yang di film itu ada salah satu orang dia mengajak untuk kebaikan, berbuat ke perubahan yang tadinya semulanya itu kayak nggak baik jadi lebih baik, lalu mereka mengikuti dan mereka menjalani secara perlahan-lahan dan akan menjadi suatu perubahan yang secara signifikan dan cenderungnya itu akan secara full gitu loh kayak berubah gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Padlan sendiri gimana tuh Dan? Masuknya deskriptif atau Kalau preskriptif tuh? Kalau dari gue ini maksudnya perspektif, karena kan dari yang tadi Reza bilang itu, kan mereka itu kan semata-mata kembali ke jalan yang benar itu kan bukan karena ya udah kayak masuk aja gitu, bukan kayak gitu kan, karena mereka ada suatu dorongan. Kalau yang dari gue tangkap itu kan kayak tadi emang mereka sebenarnya ini nggak mau seperti ini karena mereka itu terpaksa dan nggak ada arah gitu. Ada salah satu karakter juga namanya Dimas, dia juga pengen kembali ke jalan yang benar, mencari uang dan juga memberangkatkan umroh atau haji orang tuanya kayak gitu. Terus ada yang perlahan-lahan mereka menghapus tatonya, kayak gitu sih dari gue. Berarti lebih ke ini ya Dan ya kayak dia tuh ada urusan tertentu gitu ya. Kayak tadi kayak Mereka juga bukan semata-mata karena emang mau ya udah gitu aja gitu, karena mereka ada tujuannya juga gitu, mencari jalan benar. nah kalau dari Sirhan nih gimana nih San? Oke, nggak mau yang lain dulu. Jelas saya. Nah, gas. Oke, kalau dari saya sendiri,
ini lebih condong ke preskriptif ya. Sebenarnya kan kalau kita ngebahas klasifikasi deskriptif kan mereka tuh lebih ke ada misinya kayak terstruktur gitu ya. Itu lebih ke ini kali ya, lebih ke organisasi yang memiliki tujuan, memiliki divisi setiap masing-masing gitu kan. Terus punya misi-misi untuk mencapai sebuah visi mereka kan kayak gitu kan. Itu lebih ke itu yang pengertian secara deskriptif kan kayak gitu. Cuman kalau konteks ini sendiri komunitas punk itu kan dia ada memiliki apa ya, diajak kayak gitu istilahnya kan preskriptif sendiri kan sebenarnya kan itu apa ada apa ya istilahnya ada yang mengajak gitu, ada yang menyarankan rekomendasi kayak gitu kan. Dan kita lihat sendiri komunitas lebah yang membuat kelompok punk itu berhijrah kan didatengin gitu kan sama komunitas tersebut, komunitas lebahnya sendiri, terus diajak, diarahkan untuk disuruh mengaji, untuk disuruh berhijrah kayak gitu kan dengan caranya mereka. Dan itu kan masuknya kan ke apa istilahnya kayak menyarankan, rekomendasi dan menyuruh kayak gitu kan. Jadi menurut saya sendiri lebih ke preskriptif sih. Soalnya deskriptif itu cenderung organisasi yang memiliki visi yang jelas gitu ya, kepanitiaan kayak gitu. Oke, berarti sama ya kayak yang lain juga tadinya sebelumnya. Tapi nah kalau yang lain nih gimana nih kayak dari Hilda, Febri dan Bianca gitu. Masuknya kira-kira ke deskriptif atau ke reflektif tadi? Kalau dari gue pribadi sama kayak yang lain preskriptif. Kenapa? Karena di situ kan ada tahap pengarahan ya, pengarahan secara bertahap. Jadi pertama si yang satu orang dari komunitas lebahnya itu kayak awal-awal nyamperin, kayak ngobrol-ngobrol sama mereka, traktir makan enak, terus habis itu lama-lama kayak ngajarin mereka baca Al-Quran, terus habis itu bertahap lagi ngajak mereka sholat, nuntun mereka sholat, habis itu baru sholat, terus juga dengerin dakwah, terus juga ngaji di masjid. Nah, dari situ akhirnya dari di video tersebut ada dua orang yang mau berhijrah, ngapus tato, ada Agung sama Dimas. Nah, mungkin di situ titik eh, puncak suksesnya mungkin dari kegiatan hijrah si komunitas lebahnya itu. Ya. Oke, jadi itu sesuai tadi kayak kalimatnya tuh kayak merujuk pada pendekatan yang memberikan suatu arahan atau norma ya. Jadi kayak adanya suatu dorongan ya kan, bener gak sih? Dorongan yang merubah dia ke arah yang lebih baik gitu loh. Ya Nah benar, kalau ya kayak ya, dorongan pola tapi bertahap. Jadi nggak langsung diajak kayak ke masjid baca Quran langsung disuruh hapus atau enggak, tapi benar-benar bertahap. Dan di situ juga kan yang hapus satu atau yang benar-benar full hijrah kan dari banyaknya anggota anak pang kan hanya dua ya, Dimas dan Agung. Terus mm, oke. Kalau dari Febri nih sama Bianca gimana nih kira-kira? Kalau dari saya sendiri sih sama seperti yang lain, dikatakan sebagai kelompok yang restriktif. Kenapa? Karena kelompok ini tuh punya ekspektasi tertentu gitu ya buat para orang-orang yang tergabung di dalamnya. Seperti contohnya ekspektasinya itu ya mereka harus belajar agama, mereka bisa setidaknya mereka bisa belajar surat-surat yang dasar, yang pendek gitu. Terus sama seperti yang tadi Hilda katakan sih, memang adanya dorongan, jadinya para anggota dari kelompok tersebut tuh mau melakukan sesuatu yang dimana eh, ada apa ya, yang memang berkaitan sama kelompok tersebut. Gitu. Hmm, berarti sama ya lah ya. Nah, Bianca gimana nih? Sama preskriptif juga, karena kalau dibandingin sama deskriptif, deskriptif itu kan kayak dari awal itu udah tertata, dan mereka tuh punya struktur untuk lebih pilih keputusan yang dari awal. Sedangkan kalau misalnya preskriptif itu mereka fokus sama arahan atau suatu dorongan yang diberikan gitu, adanya pengaruh yang besar. Nah, di sini kan di komunitas pang ini mereka tuh punya niatan berhijrah yang bukan dari awal, tapi karena ada kesadaran sendiri dan ada dorongan dari orang lain untuk membimbing mereka. Nah, jadi gue pilihnya preskriptif. Karena adanya dorongan dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Oke, berarti emang ini ya, lebih mengacunya kepada preskriptif. Jadi kayak ada suatu arahan atau dorongan. Jadi kayak bener yang dia katakan teman-teman tadi pendapat semua itu lebih mengarah ke dorongan. Jadi tidak semata-mata kayak
apa ya, kayak alamiah gitu loh, tapi adanya suatu maksud tertentu. Nah, selanjutnya ke yang ketiga, menurut masing-masing kalian semua, apakah terjadi konformitas dan polarisasi dalam klub atau komunitas tersebut? Kalau menurut kalian gimana nih? Mulai dari siaran dulu kali ini ya. Gimana nih, Han? Oke, kalau dari aku sendiri sejauh ini masih ini ya lebih condong ke terjadinya polarisasi ya, bukan konformitas. Karena apa? Karena polarisasi kelompok itu sendiri kan artinya dia adanya suatu perubahan dari kondisi awal sebelum berinteraksi ke setelah interaksi kelompok tersebut berubah dengan frekuensi yang apa istilahnya ekstrim gitu ya. Karena memang benar komunitas punk ini kan sebenarnya kan ya kurang lebih negatif gitu kan, sangat-sangat berkebalikan dengan nilai-nilai dalam hijrah itu sendiri, nilai Islam ya. Lalu kita dihadapkan dengan video yang dimana memperlihatkan film dokumenter kelompok punk yang berhijrah gitu melalui sebuah apa namanya komunitas lebah itu kan. Dan itu menunjukkan sebuah perubahan yang dari awalnya memiliki nilai-nilai negatif yang berkebalikan dengan nilai-nilai hijrah, akhirnya sangat apa namanya istilahnya 180 derajat gitu ya. Jadi itu ekstrim, lumayan ekstrim juga perubahan dari punk menjadi hijrah kayak gitu. Dan kenapa enggak dari saya sini kenapa enggak konformitas? Karena konformitas itu sekiranya adalah sama-sama perubahan gitu ya kurang lebih. Tapi konformitas ini lebih cenderung ke karena adanya tekanan gitu. Dan dari saya sendiri kan seperti yang dijelaskan Hilda tadi, awalnya kan diajakkan lo, jadi perlahan gitu dan tidak ada paksaan di situ kayak kamu harus hijrah gitu dari komunitas lebahnya atau disuruh dipaksa diapain gitu kan, itu nggak ada sama sekali. Jadi mungkin jawabannya dari saya itu lebih terjadinya polarisasi ya dibanding konformitas. Itu sih. Sangat menjawab banget nih, kayaknya nih, ya kan, jawabannya. Insya Oke, Allah ya. Kak. Jadi ada polarisasi sama konformitas. Kalau dari Hilda nih, kira-kira masuknya kategori yang mana tuh dari video tersebut, dari kelompok tersebut gitu loh? Oke, kalau dari gue pribadi, sama kayak Sirhan tadi, lebih ke polaritas. Karena yang, ya benar, karena emang nggak ada paksaan kan. Karena emang awalnya diajak makan, terus habis itu diajak belajar ngaji dulu di pangkalannya, terus habis itu lama-lama ke masjid, sampai hapus satu. Nah, di situ juga kenapa polaritas? Karena pasti ada kayak di satu komunitas anak pang itu mungkin ada sebagian yang nerima dengan lapang dada kayak yang wah antusias gitu kayak alhamdulillah kayak ada yang ngajak hidup lebih baik kayak misalkan diajak ngaji, diajak sholat. Terus ada satu sisi juga kayak yang mungkin sebenarnya itu mengganggu, cuman kayak ih enak diajak makan, diajak ini ya lumayan lah. Padahal sebenarnya kayak mereka tuh ya nggak terlalu mau gitu untuk hidup yang lebih baik. Untuk yang kelompok kecil tadi yang udah berhijrah, mungkin kayak mereka merasa alhamdulillah terus kayak bisa bahagiain orang tua juga, terus mereka jadi punya tujuan hidup yang lebih konsisten dan lebih baik juga untuk kedepannya. Gila, keren ya. Keren banget. Jawabannya ini luar biasa. Kalau dari Bianca sendiri nih gimana nih? Kira-kira masuknya kemana sih, polaritas atau ke ini konformitas? Sebenarnya awal-awalnya mikirnya konformitas, ternyata setelah dilihat-lihat tuh lebih ke polarisasi karena benar di sini tuh ada terjadinya sebuah perubahan ekstrim yang di mana tuh sudut pandangnya berlawanan karena misalnya kan kita tahu tuh anak pang itu udah punya klaim jelek atau lainnya terus mereka kepikiran buat hijrah kayaknya orang juga nggak bakal kepikiran hijrah bahkan punya kasih tahu juga kesadaran mereka dan latar belakang keluarga mereka. Nah, jadi di sini gue pilih polarisasi sih, karena um, apa namanya keputusan mereka buat berubah itu suatu perubahan yang ekstrim dan berlawanan dari pemikiran yang orang apa kelompok-kelompok pang yang lain. Jadi itu sempat ini ya, kayak mikir bahwa ini tuh masuknya ke konformitas ya tadinya ya.
setelah dipikir-pikir ternyata ke polarisasi ya, perubahan gitu ya. Agak agak terjebak dikit sih. Gede. Kalau dari Fadlan gimana Dlan? Kayaknya Fadlan nih insightful-nya beda deh. Gak sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau dari gue ini masuk ke polarisasi sih, karena kan yang kayak tadi dibilang Bianca, Sirhan sama Hilda itu kan mereka kan gak langsung blok-blok mau jalan yang benar gitu kan. Mereka tuh harus kayak dikasih jajanin dulu, diajak baik dulu gitu. Mereka baru mau, nggak kayak langsung dari otak mereka, ah gue dosa nih, gue pengen langsung ke jalan yang benar gitu kan, nggak kayak gitu. Mereka tuh harus diajak baik-baik dulu. Nah terus kan kalau meskipun mereka ini semua ikut ngaji sholat segala macem kan, kan ada kemungkinan juga kalau misalnya beberapa anggota mereka ini memiliki pandangan atau tujuan yang lebih radikal atau lebih ekstrem daripada yang lain gitu. Jadi kalau eh, dari situ itu bisa nyebabin pembentukan subkelompok di komunitas yang tadi itu. Jadi kalau perspektif dari kalau dari pikiran gue maksudnya polarisasi gitu. Polaritas ya, dari Ya mempertimbangkan polarisasi. berbagai aspek tadi tuh yang disebutin tuh, ya kan? Oke, kalau dari Febri gimana nih? Kalau dari gue pribadi sama, itu polarisasi juga. Kenapa? Karena individu dalam kelompok itu punya apa ya? Jadinya mereka tuh yang tadinya mereka identitasnya sebagai anak pang, mereka terpengaruh dari adanya interaksi yang ada dalam kelompok itu. Mereka jadi terpengaruh dari apa untuk mempelajari nilai-nilai agama, tapi sama seperti yang lain juga. Kenapa disebut polarisasi? Karena nggak ada paksaan juga sih buat masuk ke sini. Karena kalau konformitas itu seperti yang gue tahu itu biasanya ada paksaan tertentu atau ada keharusan tertentu untuk mengikuti apa yang kelompok tersebut lakukan gitu. Cuman kan kalau di konteks ini kan mereka ya kesadaran mereka sendiri, mereka mau belajar ya mereka ayo gitu. Jadi dari kelompok itu tuh nggak ada paksaan banget untuk anak-anak pang itu buat belajar gitu. Jadinya tuh kayak nggak ada paksaan gitu ya, Feb ya. Jadi emang benar-benar di hati nurani sendiri ya, gitu. Oke, kalau dari saya pribadi nih ya, terakhir nih, nambahin ya kan. Tadinya tuh saya hampir ini, mau masuk yang konformitas. Ternyata setelah dipikir-pikir terus dan dibaca, ternyata masuknya ke polarisasi, yang dimana betul sama teman-teman semua, bahwasannya tuh mereka itu diskusinya atau interaksinya tuh antara individu atau kelompok itu menyebabkan suatu penguatan atau perubahan yang secara ekstrim. Nah, tadinya kan betul, mereka itu adalah suatu kelompok pang ya kan, yang dianggap oleh masyarakat itu kayak ya biasalah atau jelek ya kan, atau dipandangnya sebelah mata. Ternyata ada salah satu orang yang mempengaruhinya, diajak diskusi, diajak berbicara ya kan satu sama lain dengan cara bertahap, pelan-pelan dan lain sebagainya, mereka akhirnya tersentuh suatu ikatan hati dia ya kan, atau dalam diri dia gitu untuk berubah yang ke arah yang lebih baik. Betul, memang tanpa adanya paksaan ya kan. Kalau dilihat memang tanpa adanya paksaan, kayak langsung terbuka gitu, tergambar hatinya dia untuk berubah ke arah yang lebih baik ya kan. Jadi kayak memperkuat sekuat tenaga dia, keyakinan dia melalui apa yang mereka rasakan gitu kan. Lalu berdasarkan hasil interaksi mereka, sehingga mereka menghasilkan suatu pemikiran bahwa keyakinan inilah yang pantas untuk saya ikuti dan berdampak pada saya. Tapi kalau dari saya pribadi nih, itu bisa jadi mungkin 30% atau 20%-nya itu masuk ke konformitas. Kenapa masuk ke konformitas? Bisa jadi seorang itu tersebut yang mengajak untuk hijrah, untuk memberikan suatu arahannya atau masukannya itu secara persuasifnya tuh kayak maksa, tapi nggak bisa maksa banget. Jadi kayak semacam ayo gitu, ikut-ikut gitu. Sehingga kayak dia tuh antara menimbulkan di sedikit sebenarnya faktornya kayak penekanan bahwa wah gue kayak tertekan, tapi nggak tertekan banget, kayak wah ini ajakannya bagus nih ya kan, kayak gue harus berubah, gue harus ikut gitu. Jadi kayak benar-benar berdampak sebenarnya gitu. Tapi itu hanya berapa persen saja gitu loh, kayak 20%, bahkan sampai tadi yang saya bilang 30% doang. Kayak ada suatu dari pihak si hijrahnya ini ke orang
si anak pang ini, kelompok pang ini untuk berhijrah. Tapi sepenuhnya itu masuknya ke polarisasi. Jadi tanpa adanya suatu pergerakan atau keyakinan dan tentunya dari dia sendiri yang perubahannya secara ekstrim betul 180 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu adalah yang keempat. Menurut masing-masing anggota diskusi nih, menurut kalian semua, adakah pengaruh yang signifikan dari komunitas atau klub tersebut terhadap perilaku masing-masing anggotanya? Nah, itu gimana tuh? Dimulai dari Febri dulu kali ya. Gimana tuh, Feb? Jadi itu kayak semacam ada nggak sih suatu pengaruh gitu loh, akibat yang signifikan gitu dari komunitas Ya, atau klub tersebut terhadap perilaku kalau masing-masing anggotanya dari hijrah itu. eh, kalau menurut pandangan saya sendiri sih tentunya ada seperti yang tadi saya katakan. Pengaruhnya itu apa sih? Eh, Soalnya macet-macet nggak ya? Halo, Halo, ya Jelas, jelas. cukup jelas. apa dengar? Pengaruhnya itu adalah mereka jadi punya kesadaran untuk belajar agama yang tadinya mereka fokus, let's say sorry ya, tadinya mereka fokus untuk hidup di jalanan, terus mereka fokus sama hal-hal yang mungkin tidak berfaedah dan jauh dari nilai-nilai agama, mereka jadi punya keinginan, punya kesadaran untuk mau belajar agama, mau mengenal atau lebih dekat lagi dengan Tuhan mereka, dan juga pengaruhnya itu bisa membawa dampak kepada individu mereka sendiri sih, yaitu mereka jadi punya eh, apa mungkin identitas mereka dapat berubah menjadi lebih baik dan juga perilaku mereka dapat sesuai dengan nilai-nilai agama. Oke, berarti kayak semacam merubah identitas ya, Pepe. Pengaruhnya itu menjadi lebih baik ya kan, ke arah yang lebih benar, terus kayak memiliki sisi positifnya juga ya kan. Oke, kalau dari Fadlan gimana nih, Mas Fadlan? Kira-kira kalau dari pandangan Mas Fadlan sendiri pengaruh yang Eh, signifikan itu jadi gimana sih? pengaruh signifikan itu kan ini aja. Jadi itu apa yang mereka berubah sikap dari mereka semenjak mereka pindah jadi lebih baik gitu ya. Mm-mm. Gimana tuh? Jadi sebenarnya itu pengaruh signifikannya sebenarnya cukup berpengaruh sih kan karena mereka itu sebelum sholat dan ngaji itu kan mereka kan paling kerjanya itu cuma tidur. Pas belum ngaji dan sholat ini mereka menjadi lebih baik, mereka lebih tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Ini kayak gitu aja sih. Mereka jadi lebih tahu dan bisa membedakan yang mana yang benar dan baik, benar dan salah. Berarti bisa membedakan lah ya untuk ke depannya gitu. Mana yang benar, mana yang Hmm. salah ya. Iya ke depan. Untuk melangkah ke Iya, depan. jadi itu juga bisa membantu mereka ke jalan yang benar dan juga masuk surga gitu. Masya Allah, masuk surga. Saya juga pengen nih masuk surga. Iya, kita semua juga pengen. Semoga kita semua di sini Iya, masuk surga. iya Amin. makanya kita, iya banyakin ibadah kita ya. Dosa kita aja masih banyak. Heeh. Oke, kalau dari Sirah nih gimana nih? Dia kan rajin sholat katanya. Sholat mah kewajiban, Pak. Waduh. Oh, jadi kalau misalnya dari saya sendiri jelas sangat berpengaruh ya. Karena namanya aja berani, Laskar berani hijrah kayak gitu. Apalagi kita melihat komunitas pang yang kelompok pang yang tiba-tiba berhijrah gitu, mendekatkan diri kepada jalan yang benar, kepada Allah gitu kan. Sangat-sangat justru sangat berpengaruh ya melalui media dari Lebah itu sendiri. Mungkin kalau misalnya tidak ada komunitas Lebah, perilaku mereka masih seperti yang pung-pung seperti biasanya gitu. Mungkin si Agung tidak memiliki mindset akan membahagiakan orang tuanya yang cuma ayahnya doang, tinggal ayahnya doang gitu ya. Kalau mungkin kalau misalnya tidak ada komunitas Lebah, si Dimas ini tidak ada kepikiran untuk ingin menaikkan haji orang tuanya atau umroh ya, kayak gitu. Secara mindset dapat, secara perilaku juga dapat. Tapi mungkin secara penampilan masih bertahap ya, karena dari penampilan sendiri masih
terlihat identitas pangnya gitu. Jadi mungkin akan masih ada sedikit keambiguan untuk penduduk awam melihat mereka kayak oh masih punk nih, tapi padahal udah hijrah mereka. Jadi secara penampilan gitu mungkin masih secara bertahap. Ya mulai dari penghapusan tato dari di masa masih Agung ya kayak gitu. Jadi ya secara tiga segi itu sudah adanya perubahan, mulai adanya perubahan secara signifikan sih, kayak gitu. Jadi secara bertahap ya Mas Irhan ya, perubahan yang terjadi ya, seiring berjalannya Iya, waktu. Oke. insya Kalau Allah kita dari doakan saja mereka. sip, yang terbaik. Kalau dari Bianca gimana nih? Happy banget dia soalnya. Kalau spesifiknya sih lebih dari dukungan sosial yang diberikan si komunitas sih. Soalnya kayak setiap orang tuh bisa berubah, tapi tergantung cara mereka memilih jalannya dan dengan siapa mereka berteman dan dengan siapa lingkupnya. Nah, di sini kan latar belakang mereka tuh ada yang dari yang broken home, ada yang ditinggal ibunya dari kecil. Nah, menurut gue itu dari masalah keluarga mereka tuh banyak hal yang belum sempat mereka pelajari, kayak boro-boro agama mereka udah terlanjur punya perspektif yang gimana caranya buat menghealing dirinya, buat keluar dari zona keluarga yang udah kurang aman dan nyaman buat mereka. Nah, jadi dengan dukungan Lembah ini, kok Lembah? Jadi komunitas ini kan juga selain mereka memberi bimbingan, mereka tuh juga memberi itu kedekatan dan ngasih tahu mereka kalau kamu tuh buat berubah nggak perlu keluarga kamu, maksudnya nggak perlu 100% keluarga kamu, tapi ada kita yang bisa mendukung perubahan kamu. Jadi dengan itu mereka jadi punya keyakinan yang lebih kuat. Soalnya kan ada salah satu skin yang dimana si Dimas atau si Agungnya itu mereka tuh tetap kekeh buat entah mempertahankan tatonya atau kalungnya karena mereka masih punya zona nyaman dengan lingkup pangnya dia ini loh. Nah, jadi dengan dukungan ini jadi membawa perubahan ke mereka dan lebih meyakinkan mereka sih dan pengganti keluarga juga. Oke, terakhir nih. Enggak terakhir sih, malah dua terakhir ya. Dari Mbak Hilda, kira-kira gimana nih masukannya, pendapatnya ya kan? Kalau menurut saya pribadi lebih signifikan kegiatan mereka ya. Mungkin di sela-sela ngamen mereka dulu, mereka mungkin kayak ada yang cerita-cerita, adu nasib, atau mungkin kayak nyanyi-nyanyi, saling menghibur. Sekarang kedatangan dari anggota komunitas lembah, kayak di sela-sela ngamen mereka tuh bisa mereka ngaji, terus kayak ngaji bareng, terus mereka juga sholat, terus kayak kegiatan libur misalnya mereka lagi nggak mau ngamen tuh, kan biasanya mereka nongkrong-nongkrong atau rebahan, di situ dijelasin kalau mereka dengerin pidato, dengerin ceramah di masjid, terus ke ikut komunitas ngaji bareng juga di masjid, terus juga dari signifikan kegiatan ibadahnya mereka sholatnya udah mulai rajin gitu sih. Oke. Oke, terakhir nih. Kalau dari saya pribadi nih ya, dari nomor 4 ini, sebenarnya ada dua bentuk ya, yang dimana pengaruh signifikannya itu dia tuh dari sebelum sama sesudah. Jadi sebelumnya, kalau sebelum dia hijrah gitu loh, kalau dari signifikannya tuh mereka justru terlihat semakin memperparah gitu, kayak memperburuk kondisi, yang dimana baik itu dalam diri dia, lingkungan dia, dan untuk masa depan dia. Jadi seakan-akan tuh nggak ada perubahan sama sekali kalau dilihat dari kelompok simpang tersebut, yang dimana ya udah hidupnya seperti gitu-gitu aja ya kan, tanpa adanya perubahan, kejelasan, bahkan tambah dicap jelek sama masyarakat, sampah masyarakat yang harus disingkirkan ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu mereka berhijrah ya kan ke arah yang lebih baik dari komunitas lebah tersebut. Nah, apakah ada signifikannya kalau dari saya pribadi? Nah, kalau dari saya pribadi tentu ada signifikannya sangat uh, menonjol sekali, yaitu teman-teman dia ada salah satu dua orang, itu Dimas dan Agung, yang dimana mereka itu dapat berubah dari cara pandang mereka, cara pemikiran mereka, dan tentunya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya kan. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah, lalu dengan cara mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif dan lain sebagainya. Bahkan yang sangat luar biasanya itu adalah dengan tubuhnya mereka yang mereka hiasi dengan gambar tato tersebut itu bisa dihilangkan ya kan, seiring berjalannya waktu mereka mempunyai inisiatif untuk perubahan.
tentunya mengarahkan mereka yang menjadi lebih baik gitu loh. Jadi meninggalkan masa lalu yang seharusnya emang benar-benar harus ditinggalkan dan memulailah perjalanan yang baru yang lebih berbahagia, lalu masa depan yang lebih cerah lagi. Itu sangat berpengaruh sih terhadap komunitas ini, tuh sangat membentuk gitu. Yang sebagai mestinya komunitas ini harus tetap terjaga gitu loh, terjalankan, bahkan nggak hanya anak pang saja tapi bisa berdampak ke wilayah-wilayah lainnya. Terus komunitas-komunitas atau masyarakat kecil atau kelompok kecil yang seperti pang tersebut di lain wilayah atau daerah lainnya gitu loh. Oke, selanjutnya nih yang terakhir nih kayaknya pertanyaannya, yaitu menurut masing-masing anggota diskusi atau kelompok ini, bagaimana karakteristik anggota kelompoknya yang terlihat pada video tersebut. Oke, mungkin mulai dari saya dulu kali ya. Nah, kalau dari saya pribadi sih karakteristik uh, orang-orangnya ya terlihat dari video ini, anggota kelompoknya itu cenderung yang tadinya awalnya mereka itu karakteristiknya tuh kayak terkesan apa ya, kayak biasa lah, dianggap sepele gitu, dianggap bahkan tuh orang yang sangat malas gitu loh untuk melakukan sesuatu, bahkan nggak punya arah dan tujuan atau harapan ya kan karakteristiknya. Terus kita juga menganggapnya karakteristiknya dia tuh kayak apa ya, wah takut gitu loh, jahat banget ya kan, kayak wah takut lah pokoknya kalau ketemu dia gitu, entah kita di angkutan umum, entah di jalan raya gitu loh. Padahal mereka sendiri tuh sebenarnya punya hati nurani yang baik gitu loh. Kalau menurut saya pribadi, karakteristik dia, mereka tuh ada punya hati nurani yang baik, memiliki tujuan tertentu, yang menjadi permasalahannya itu adalah ada suatu masalah yang mereka tanamkan kayak alasan-alasan tertentu sehingga dia itu jadi seperti itu gitu loh. Contohnya kayak Dimas sama Agung ya kan, karena broken home ya kan, masalah internal keluarganya dan lain sebagainya seperti itu, sehingga merusak pada dirinya dia gitu loh. Jadi karakteristiknya dia itu sebenarnya baik. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka bergabung dengan komunitas lebah ini menjadi lebih baik, mereka menjadi lebih berubah gitu loh. Bisa diajak berbicara, diskusi secara perlahan-lahan, ya kan, saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Kalau dari Mas Fadlan nih, gimana nih kira-kira? Boleh pas dulu nggak? Apa? Yang lain dulu. Oke, mungkin dari Sirhan atau Hilda dulu nih, boleh nih. Gimana nih? Oke, saya ya berarti jelas ya kalau misalnya karakteristik nih, ada 2 orang di sana yang memang dari foundernya Lebah sendiri. Ini berisik nggak ya? Founder Enggak, Lebah aman. sendiri mengklarifikasi bahwa mereka berdua ini memang orangnya baik ya, si Dimas sama Agung. Cuman memang tidak terarah aja, dan maksudnya terseret oleh lingkungan Pung kayak gitu, sehingga akhirnya masuk ke jalan yang sesat kayak gitu kan istilahnya. Tapi setelah datangnya Lebah ini kan akhirnya lebih terarah gitu. Jadi di situ terjadi pembentukan karakteristik yang lebih terarah gitu, lebih terarah, lebih visioner. Akhirnya mereka memiliki tujuan hidup. Si Agung pengen membagian orang tuanya, si Dimas pengen naikin atau haji ataupun umroh orang tuanya juga gitu kan. Jadi itulah karakteristik yang terbentuk. Terus selanjutnya juga ada karakter yang lebih soft gitu, yang lebih lembut kayak gitu. Mungkin dari karakter Pung sendiri kan sebenarnya kan keras kayak gitu kan, mereka ingin sholat dipandang keras kayak preman kayak gitu kan lebih kan. Tapi jelas gara-gara adanya pendekatan, adanya hijrah ini yang dimana ada pemahaman agama yang lebih mendalam, akhirnya mereka pun lambat laun akan terlihat lebih soft. Mungkin secara penampilan masih terlihat Pungnya gitu, kerasnya. Cuman dalam hati mereka sendiri, karena memang yang terutama yang 2 orang itu udah baik, ya memang akhirnya secara apa namanya istilahnya, perilaku mereka soft juga gitu, lembut. Lalu setelah akhir ya mungkin ini kali ya, apa, agama ya, secara agama jelas mereka semua sangat 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 berkebalikan ya dengan awal awal kondisi awal mereka kayak gitu. Lebih paham lagi tentang agama mereka kayak gitu kan. Terlihat dari mereka mulai membaca Al-Qur'an, sholat kayak gitu kan. Terus mencari pekerjaan yang halal dengan ngamen dan sebagainya. Dan juga terutama 2 orang tersebut juga udah bisa menghafal 42 ayat surat
Ar-Rahman kayak gitu. Jadi mungkin itu karakteristik yang terbentuk dari sudut pandang saya terhadap mereka. Oke, berarti jadi tercipta ya hanya karakteristik yang lebih baik ya dengan Harmoni. kegiatan-kegiatan positif itu. Oh. Oke, gimana nih kalau dari Mbak Hilda nih gimana nih kira-kira? Oke, kalau menurut pendapat saya lebih ke keterbukaan terhadap pola pikir yang baru. Jadi pola pikirnya ya lebih terbuka aja karena di satu geng itu kan di satu kelompok komunitas anak pangnya ada yang terbuka ya dengan pemikiran bahwa ini lebih baik ya lebih sehat lah ya, dan ada yang belum terbuka kayak ya udahlah masih nyaman masih mau bergaul sama anak pang yang lainnya juga, dan di satu sisi yang udah ikut baik jadinya merubah pola pikirnya juga. Jadi kan tadi si Dimas Agung juga ngomong lebih pengen membahagiakan orang tuanya, pengen bawa orang tuanya pergi haji juga, tapi belum ada uangnya. Terus lebih mulai mencari nafkah yang halal, lebih mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih baik juga, lebih bermanfaat. Kayak contohnya mereka dengerin ceramah, ikut sholat berjamaah di masjid, mereka juga mengaji bersama di masjid. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut ke Pak Adlan udah semangat, udah tunjuk tangan, langsung gaskan. Kalau dari karakteristik gua, kan tadi kayak yang dibilang sama semuanya sih, kayak Hilda Sirhan, kayak cara pandangnya juga berubah sih dari mereka yang awalnya nggak tahu arah. Mereka tuh mikirnya kayak apa? Bikin tato tuh nanti pas tua kayak gimana, cara mereka mencari pekerjaan gimana. Kan kalau misalnya zaman sekarang kan susah sekali kan untuk mencari pekerjaan yang ada tatonya di tangan, tato di tangan aja susah, apalagi sampai tato di muka gitu kan. Nah, mereka tuh belum berpikir sampai situ. Nah, semenjak mereka ikut ajaran agama dari tadi apa? Lebah ya? Dari mereka Iya ikut benar. ajaran agama lebah itu mereka menjadi paham tentang apa artinya kehidupan dan juga cara mereka untuk beribadah yang pada Maha Kuasa gitu. Em, jadi mereka sama-sama satu gitu. Mereka jadi eh, lebih menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mereka lagi memikirkan masa depan, memikirkan bagaimana cara membahagiakan orang tuanya seperti itu. Sebenarnya kita nggak bisa menilai karakteristiknya secara secara pendapat aja sih, soalnya kayak kayak salah satu quotes yaitu don't judge book by the bad cover. Kok bad cover? Don't judge book by cover. Jadi kita sendiri nggak bisa nilai orang yang kayak penampilan yang kita lihat di video ini aja tuh mereka kan kelihatan yang kayak orang yang nggak bisa berubah, orang yang istilahnya tuh udah dapat perspektif yang benar jelek, tapi ternyata dalam hatinya tuh mereka punya banyak hal-hal yang baik mereka simpan, termasuk buat keluarganya yang kayak keluarganya udah nyakitin hati perasaan mereka, tapi mereka masih punya banyak pengharapan baik buat keluarganya. Jadinya kayak di sini yang masalah itu adalah mereka belum menemukan perantara yang mereka butuhkan aja sebenarnya. Untuk sebenarnya tuh mereka punya karakteristik yang baik, tapi karena kurangnya keterbukaan dan karena mereka menutup diri mereka dengan perspektif yang dimana dengan tekanan yang mereka dapat dari keluarga mereka itu, kalau mereka dengan cara mereka ngepang itu mereka bisa healing, mereka bisa menyembuhkan lukanya dengan kayak gitu. Oke, lanjut nih terakhir nih. Waduh, mungkin dari Febri nih kayaknya gimana nih Feb? Karakteristiknya agak berbeda kayaknya nih. Apalagi tadi habis kena apa Kalau ucapan dari dari Pak pandangan Adlan saya, ya. kenapa? Langsung aja ya. Kalau dari pandangan gue sendiri itu karakteristik yang berubah dari mereka setelah mereka tergabung dalam kelompok yang memperdalam ilmu agama, menurut gue itu bagaimana mereka berinteraksi sama orang dan bagaimana mereka memandang sesuatu gitu loh. Yang tadinya mungkin sebelum mereka join ke kelompok itu, mereka yang ada di pikiran mereka itu ya mereka belum tahu lah, misalkan mereka ada masalah, mereka nggak tahu kalau
bahwa ada Allah, ada agama yang dapat menolong kita gitu. Nah, menurut gue itu setelah mereka join di kelompok ini, cara pandang mereka dalam menghadapi sesuatu, contohnya juga pada masalah itu juga dapat berubah. Misalkan mereka dihadapi oleh masalah atau sedang berada dalam kesulitan, mereka jadi punya kesadaran bahwa oh masalah ini bisa diselesaikan dengan kita meminta pertolongan pada Maha Kuasa atau kita mengkaitkannya dengan ilmu-ilmu agama. Oke, baik. Terima kasih Febri atas jawabannya. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan tadi terus kita semua udah jawab ya teman-teman semua dari video tersebut bahwasannya kelompok ini merupakan kelompok yang sangat berdampak banget ya, yang dimana bukan hanya dari berbagai sisi tapi kita melihatnya juga hasil yang diberikan gitu loh, bahwasannya bukan hanya perubahan yang terjadi ya kan, dari yang sebelumnya tidak baik jadi baik, bahkan kita bisa melihat bahwa dampak yang dihasilkannya itu, yang dimana bagi dia sendiri maupun masyarakat luar maupun secara keseluruhan. Nah, oke, baik, diskusi kita pada kesempatan kali ini sampai di sini saja. Semoga apa yang kita diskusikan itu membawakan kebaikan semua buat teman-teman semua, ilmu yang bermanfaat, dan bahkan kita dapat mengetahui gitu loh, kayak self remind lah ya buat diri kita, wah ternyata kelompok yang nggak baik ini jadi baik gitu karena adanya suatu kegiatan atau aktivitas yang membawakan ke lebih yang terbaik ke depannya gitu loh. Jadi bisa bermanfaat ke semua orang. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Oke, terima kasih guys. Terima kasih, Mas. Terima kasih Oke, semua. sebentar.